masa-masa COVID-19. Apa itu virus corona? Virus corona adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Virus ini menyebar melalui melakukan kontak fisik dengan penderita COVID-19, terkena percikan ludah yang keluar saat penderita bersin atau batuk, memegang mulut, hidung, dan mata tanpa cuci tangan terlebih dahulu. Tetap tenang dan jangan panik. Ikuti 7 step ini agar terhindar dari virus corona. Step 1. Cuci tangan. Rutin mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer setelah beraktivitas di luar rumah. Step 2. Wajah. Hindari memegang mata, hidung, dan mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Step 3. Disinfektan. Bersihkan barang-barang yang biasa digunakan seperti remote TV, gagang pintu, meja, dan lain-lain menggunakan disinfektan. Step 4. Hindari kontak langsung. Hindari kontak langsung dengan orang lain dan jangan lupa menggunakan masker saat keluar rumah. Step 5. Jaga kesehatan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat, makan makanan sehat, berolahraga, banyak minum air putih, dan tidur yang cukup. Step 6. Tidak keluar rumah. Tidak keluar rumah apabila tidak dalam keperluan mendesak atau membeli bahan makanan. Dan yang paling penting, working from home. Bekerja dari rumah untuk membantu kebijakan pemerintah dalam social dan physical distancing untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Apa saja gejala seseorang terinfeksi virus corona? Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, batuk kering, sakit tenggorokan, sesak napas. Jika Anda mengalami gejala tersebut, jangan panik. Hubungi hotline COVID-19 di 119 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Yuk simak close dan open door pada masa pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Abimanyu. Saya adalah salah satu perwakilan dari kelompok 4 yang berkesempatan untuk menjelaskan tentang door close dan door open. Door close yang pertama yaitu dari faktor ekonomi. Lalu lintas perdagangan pasar menjadi terganggu. Pasar modern dan pasar tradisional mengalami penurunan omset yang cukup drastis. Itu semua karena adanya anjuran dari pemerintah kepada masyarakat untuk melaksanakan physical distancing dan menganjurkan kita untuk tetap berada di rumah saja selama masa pandemi ini. Yang kedua adalah faktor sosial. Hubungan antar individu jadi ada jarak. Itu semua karena kita hanya bisa berhubungan melalui media sosial, tidak bisa bertemu langsung. Selanjutnya adalah sektor spiritual. Terhalangnya seseorang untuk melaksanakan ibadah. Contohnya seperti saya yang sekarang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, sholat taraweh, dan bahkan nanti kabarnya sholat Idul Fitri juga tidak akan dilaksanakan di daerah saya. Yang terakhir yaitu dari sektor pendidikan. Batalnya berbagai macam agenda pendidikan. Contohnya seperti ulangan kenaikan kelas dan ujian nasional yang tiba-tiba saja dibatalkan. Nah, doors open-nya, saya jadi lebih waspada terhadap berbagai macam hal yang dapat menimbulkan penyakit. Lalu, saya juga lebih perhatian terhadap kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan sekitar. Dan saya rasa itu saja penjelasan doors close dan doors open menurut saya. Saya Firdausia berkesempatan menjelaskan tentang doors close dan doors open. Doors close apa saja sih pintu yang tertutup akibat COVID-19 ini? Saya sebagai mahasiswa, karena adanya pandemi ini, maka pemerintah memberikan himbauan untuk melakukan social distancing. Kuliah yang biasanya dilakukan di kampus kini menjadi dilakukan di rumah secara online melalui platform media sosial seperti Zoom, Google Classroom, WhatsApp, grup, dan lain sebagainya. Pembelajaran atas tertutupnya pintu tersebut adalah belajar lebih fleksibel karena dilakukan dengan daring, serta saya dapat belajar untuk lebih menguasai teknologi guna menunjang pembelajaran secara online. Kemudian doors open. Yang pertama, saya memiliki lebih banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Pembelajaran atas terbukanya pintu tersebut, saya dan keluarga jadi bisa lebih menghargai kebersamaan. Yang kedua, kebijakan pemerintah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh melalui online maka dapat memberikan manfaat, yaitu meningkatkan kesadaran untuk menguasai kemajuan teknologi. Cukup sekian penjelasan saya tentang doors close dan doors open yang saya alami. Terima kasih. Wassalamualaikum.